Audio Jungle. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أن يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin, hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah dijaga, diberi berkah, diberi rahmat oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa. Dan di antara sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran, yang dengannya, dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan guidance, petunjuk yang luar biasa untuk hidup di dunia ini dalam rangka untuk bisa hidup abadi nanti di akhirat. Karena itu tidak ada kata yang paling indah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat diturunkannya Rasulullah, diturunkannya Al-Quran kepada kita, kecuali kalimat yang terbaik, terindah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bermuwajahah, mendiskusikan hal-hal yang sungguh sangat luar biasa dalam bagi hidup kita, yaitu dari spirit motivasi yang bisa kita ambil dari Al-Quranil Karim. Kalau beberapa waktu yang lalu mitra muslim kita membahas tentang Al-Falaq the series, Al-Falaq the series. 3 kali pertemuan kita bahas tentang Al-Falaq, ya. Maksudnya surat Al-Falaq, ya. Di mana di dalam surat Al-Falaq itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari 3 kejahatan, 3 keburukan, yaitu kejahatan malam, ya kan? Kejahatan tukang-tukang sihir, kemudian kejahatan orang-orang yang hasud. Itu 3. Nah, kita akan melanjutkan pada pagi hari ini mitra muslim, hafizakumullah, membahas tentang perlindungan dari kejahatan batin, motivasi surat An-Nas. Itu judul tema yang saya pilih, ya. Kenapa perlindungan dari kejahatan batin? Ya, nanti akan saya bahas, karena memang berbeda antara surat Al-Falaq, ya, dengan surat An-Nas. Sekalipun 2 surat ini lahir bersamaan, kalau bahasa kita begitu. 2 surat ini turun bersamaan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas kemudian disebut sebagai surat perlindungan yang terkenal dengan istilah Al-Mu'awwidzah atau Al-Mu'awwidzatain. Masing-masing memiliki nama, ya kan? Surat Al-Falaq ya surat Al-Falaq karena di situ ada kalimat Al-Falaq. Surat An-Nas ya surat An-Nas karena di situ nanti ada kata An-Nas yang diulang sekitar 5 kali kalau tidak salah, gitu kan, ya. Jadi saudaraku, sehingga disebutlah surat An-Nas, ya. Tetapi terkenal juga dengan surat Al-Mu'awwidzah atau digabung Al-Mu'awwidzatain. Karena memang 2 surat ini memiliki asbabun nuzul yang sama terkait ketika Rasulullah Muhammad SAW itu terkena sihir, dan untuk memahaminya bisa nanti ngecek di YouTube Suara Muslim,
Surabaya. Itu ada lengkap insya Allah 3 kali pertemuan. Nah, kembali surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini menjadi penutup dari susunan mushaf Al-Qur'an. Jadi kalau kita melihat An-Nas ini atau Al-Mu'awwidzah yang berkaitan dengan An-Nas ini menjadi surat penutup dari atau dilihat dari aspek susunan surat di dalam mushaf Al-Qur'an. Ya kan, yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir ada An-Nas. Dan ternyata sebagaimana kata para ulama, di antaranya Profesor Dr. Quraish Shihab dan ada juga Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili ya, pengarang tafsir Al-Munir, itu memberikan pemahaman bahwa yang namanya Al-Quran itu satu sama lain, surat-suratnya itu saling sambung menyambung. Seperti kalung mutiara, ibu bapak. Kalung mutiara itu kalau sudah nyambung, itu nggak kelihatan mana ujungnya, mana akhirnya, mana kepalanya, mana buntutnya, itu nggak kelihatan. Maka demikian pula, mitra muslim hafizahumullah, surat An-Nas ini memang menjadi penutup, tapi sekaligus menjadi awal. Menjadi awal. Kok bisa Pak Ustaz? Ya, karena Al-Quran ini bagaikan kalung mutiara kan tadi saya bilang. Dan terus bersambung satu ujung dengan ujung lainnya. Itulah ketika kita membaca Al-Quran kan dianjurkan membaca ta'awudz. Dan ternyata ta'awudz itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan prinsipnya itu sangat kental dan ada di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yasbisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baru setelah itu kita baca Al-Fatihah, itu kan begitu kan ya. Jadi ketika kita mau membaca Al-Qur'an kan kita dianjurkan ya untuk berta'awud ya kan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita baca ta'awud, dan ternyata di dalam surat An-Nas itu ada unsur ta'awudnya. Seolah surat An-Nas ini menjadi awal ya kan dari kita membaca Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Ini luar biasa yang namanya Al-Qur'an yang sambung menyambung ini. Jadi saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, mari kita coba baca surat An-Nas. Tadi sebenarnya sudah saya baca, tapi kita coba baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini kurang lebih terjemahannya, katakan ya Rasulullah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, bukan malikin nas, tapi malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau keburukan yang berupa bisikan, yang biasa khannas, bisikan ini muncul bersembunyi, muncul bersembunyi, itu khannas namanya. Dan bisikan yang suka muncul, suka ngilang, bisikan yang maju mundur, bisikan yang kadang muncul, kadang tenggelam, itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik atau bergerak bisikan itu fi sudurin nas, pada dada manusia, pada jiwa manusia. Dan siapa itu yang menjadi waswas itu, yang menjadi pembisik itu? Minal jinnati, yang pertama itu jelas adalah golongan bangsa jin, wan nas, dan juga manusia. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Nah, jadi saudaraku, kalau surat Al-Falaq kemarin ya kan, itu permohonan kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan yang bersifat zahir, eksternal dari diri manusia, karena memohon perlindungan dari orang lain, dari aspek di luar manusia, seperti kejahatan malam, itu kan di luar kan, di luar manusia. Seperti tukang-tukang sihir, itu kan di luar diri kita, yang kita mohon perlindungan. Kita bisa mohon perlindungan dari apa? Kejahatan malam,
Kemudian yang kedua tadi apa? Nafasat, yaitu tukang-tukang sihir. Yang ketiga, min syarri hasidin idza hasada, yaitu orang-orang yang hasud apabila hasud. Dan itu kan semuanya di luar diri yang pemohon, di luar diri pemohon, bersifat eksternal. Yang menarik ternyata surat An-Nas itu juga memohon perlindungan kepada Allah, tapi bukan dari kejahatan eksternal manusia, bukan, tapi kejahatan internal manusia, batin manusia itu sendiri. Jadi sesungguhnya yang gempur manusia ini, mitra muslim, yang nyerang manusia ini ya ada dua arah itu kan. Dari luar diri manusia itu juga manusia mendapatkan serangan, dan kita diberi treatment oleh Allah untuk menolak dan membentengi itu dengan qul a'udzu birabbil falaq. Dan dari diri manusia juga, dari dalam manusia itu, dari batin manusia itu juga itu ada serangan yang berupa was-was itu kan ya. Dan Allah juga memberikan treatment untuk juga melakukan pembentengan diri, perlindungan diri dari kejahatan yang bersifat batin itu. Jadi apa bedanya Al-Falaq sama An-Nas? Kalau Al-Falaq itu berlindung dari kejahatan yang bersifat eksternal dari diri manusia, sedangkan kalau An-Nas itu adalah berlindung dari kejahatan batin manusia itu sendiri yang merupakan internal manusia. Itu saudaraku, ikhwataddin fillah, sebagai sebuah prolog. Dan perhatikan sedikit kita masuk sebelum kita jeda, bahwa surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat gitu kan ya. Dan sama dimulai dengan kata qul, sebagaimana surat Al-Falaq juga dimulai dengan kata qul, yaitu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan kenapa ada susunan, perhatikan kenapa ada susunan yang indah, susunan itu sebenarnya. Pertama kan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Jadi Al-Ikhlas itu kan kemarin kita udah bahas kan, bahwa ini dasar, ini prinsip dasar. Sebelum memohon perlindungan kepada Allah, hati ini harus dimurnikan dulu dari kesirikan-kesirikan, dari keraguan akan kekuatan dan kekuasaan Allah. Jadi tauhid harus ditanamkan. Nah setelah itu kemudian berlindung dari eksternal. Kalau eksternalnya itu sudah aman, baru ngurus batin. Jadi seolah-olah kalau diurutkan itu ya, batin itu sebenarnya jadi masalah itu karena lingkungan gitu, karena lingkungan. Pak, makanya untuk ngolah batin itu maka harus dipersiapkan lingkungannya terlebih dahulu kan. Ada orang, mohon maaf ya, ada orang misalnya ingin dekat sama Allah Rabbul Alamin, batinnya itu loh ingin dekat. Itu susah kalau lingkungannya masih ya berat gitu kan. Kecuali memang ada orang-orang khusus ya tersendiri yang memiliki kekuatan batin, itu mungkin masih bisa membentenginya. Tapi kalau lingkungannya sudah berat, itu batinnya itu agak berat untuk bisa dibentengin. Kalau lingkungannya sendiri itu masih berat. Ini indahnya surat-surat dan susunan Al-Quran. Nanti kita akan coba masuk pada kajian ini, dimulai dari qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Assalamualaikum. Sorry Kun, Ikhtian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ini Ustaz. Ya. Ini berkenaan dengan surat perlindungan diri dari kejahatan yang eksternal dan internal. Nah, itu sudah berlindung kan. Tapi kenapa masih bobol saja? Itu adalah penyebabnya. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu kan adalah mukjizat. Mukjizat Allah memerintah ini untuk bersebut kalau membaca Al-Quran. Berbaca Al-Quran itu kan kalam Allah. Itu ya disuruh untuk berlindung juga membaca Al-Quran.
Nah, itu bagaimana itu. Yang ketiga saja, tadi ada ribun itu bagaimana dengan kuliah ayual kafirin. Kuliah ayual kafirin itu yang tersendiri atau ada istilah lain dalam yang lain begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ini apakah masuk dalam trikul ya? Karena dia agak jauh begitu dari 3 kul ini gitu. Bukan agak jauh, jadi ada jarak dengan surat-surat yang lain. Baik, terima kasih Pak Sodikun, dan berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam di Surabaya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih karena Ustaz yang tempoh sudah diterima. Mereka sama-sama mau menerima dan sudah rukun kembali. Ikut juga sudah pulang dan mengatakan katanya jarinya masih utuh. Itu yang membuat kita itu terenyuh gitu. Kan belum dibuka. Kita ya ucapkan terima kasih atas sarannya Ustaz. Terus yang kedua, saya mau tanya, apakah praktekan sama trikun itu bisa diterima untuk mengirimkan pada almarhum Ustaz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam di Surabaya, terima kasih sudah bergabung. Kita jawab yang dari Pak Sodikun tadi dulu Ustaz ya. Ya, baik. Yang pertama, Pak Sodikun ini ada 3 pertanyaan kalau nggak salah. Ya. Yang pertama, kenapa masih bobol aja Ustaz, padahal Qul a'udzu birabbin nas sudah dibaca bolak-balik. Begini ya, oke. Terkadang mitra muslim, terkadang nih bukan salah apa yang dibaca, tapi bisa jadi salah yang membaca. Ini kita harus introspeksi diri. Saya pernah berhadapan dengan seorang kiai ya kan. Dia nantang saya, ayo kamu hafal nggak Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis. Ini sekitar 20 tahun yang lalu kejadiannya, puluhan tahun yang lalu lah. Ya hafal, ya saya bilang gitu. Ya. Saya dipanggil Ustadz saat itu karena saya memang sudah berdakwah di kampus-kampus itu kan. Kalau kamu hafal, kamu berani nggak minum baygon sambil baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Saya bilang ya nggak berani lah, saya bilang begitu. Nah, kenapa kamu nggak berani? Kamu paham kan artinya tentang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bahwa dengan nama Allah la yadurru ma'asmihi, maka tidak akan pernah mendapatkan madarat, bahaya dengan menyebut nama Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Itu kan begitu maknanya kurang lebih itu kan. Tapi gimana kok bisa gak berani nih? Beda dengan kasus Khalid bin Walid yang ketika membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un itu sudah minum racun yang ditawarkan oleh panglima dari Salibis itu kan. Itu saat itu kan nggak ada masalah. Nah, ini yang saya maksud, bukan nasnya yang dibaca itu yang jadi problem, tapi yang membaca itu. Jadi kalau siapa yang bacanya, misalnya ngapunten Mas Nasir, di daerah Jember dulu ya, di Jember ya, sudah meninggal dunia. Ada seorang ulama juga yang amalannya cuma Al-Fatihah, Mas. Al-Fatihah. Amalannya cuma Al-Fatihah. Jadi tamunya itu ribuan. Tamunya itu ribuan yang datang ke dia. Cuma dikasih Al-Fatihah. Ketika datang ditanya, "Sudah sholat tidak?" gitu kan. Orangnya Masya Allah bersahaja banget kiai ini kan. Kalian sudah sholat? Sampun nyai dengan logat Madura ya, agak lahjah Madura itu kan ya. Sudah sholat? Sudah. Misalnya setelah Isya itu pertemuannya itu dikumpulkan semua itu kan. Sudah sholat? Sudah itu kan. Ya. Sudah Isya berjamaah, sudah makan malam, disediain makan malam itu ribuan orang tuh sama kiai ini. Sudah makan, sampun. Baik. Mudah-mudahan hajat panjenengan semua yang logat yang agak kemadura-maduraan
dikabulkan sama Allah, kabul hajati Al-Fatihah, itu aja selesai. Udah dipulang. Iya, cuma Al-Fatihah saja, dan testimoninya banyak yang kemudian apa hajatnya itu diijabahi sama Allah Rabbul Alamin. Itu yang baca Al-Fatihah ya, yang nuntun ya, kiai mungkin dekat sama Allah Rabbul Alamin. Kita perlu itu sama guru-guru yang punya kedekatan sama Allah Rabbul Alamin. Jadi maksud saya begini, kenapa sering nggak mandi nih orang Jawa ngomong itu, kok nggak manjur apa yang kita baca ya? Karena bisa jadi kita nggak yakin ini sejak awal. Itu kita nggak yakin. Kalau kita yakin, ana inda dzanni abdi bi, itu kata Allah. Aku mengikuti keyakinan hamba. Kita yakin aja. Sedikit saja Pak Sodikun, mitra Muslim, hafizahumullah, terbersit keraguan, itu mengambiarkan, merungkatkan istilah orang sekarang, merungkatkan semuanya. Setitik nila itu masuk ke mana? Ke susu, itu merusak susu secara keseluruhan. Padahal setitik ini sama, setitik keraguan saja. Jadi aku tak mau coy ini, saya mau baca ini, kira-kira berhasil nggak? Udah dia ngomong gitu, kira-kira berhasil, itu aja sudah. Itu merusak keyakinan. Makanya udah yakin sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kan begitu itu kan. Jadi insya Allah nggak akan pernah kebobolan. Ya. Iya. Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz ya tentang Al-Quran ini kan kalamullah begitu, mukjizat tidak. Kenapa ketika kita membaca malah justru diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Iya. Dan yang ketiga tadi tentang qul ya ayyuhal kafirun, masuk nggak dengan trikul ini tadi ya? Tapi nanti setelah jeda Ustadznya kita jeda dulu. Oke, siap. Dan terima kasih untuk Pak Sodikun dan juga yang lain tadi yang menyapa, Bu Maryam juga ditunggu. Dan baik ya, kemudian ini ada Pak Ali ya, Pak Ali. Ustaz, kalau di surat An-Nas ayat yang keempat itu kan berlindung dari kejahatan setan yang tersembunyi. Tersembunyi maksudnya di mana ya? Oke, nanti insya Allah kita akan sampai ke bahasan itu. Dan sahabat saja, kalau nggak hari ini mungkin nanti pekan yang akan datang. Ini kayaknya seri Ustaz ya, seperti yang lalu. Dan ada telepon lagi, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida di Bangkalan, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini sering dihantui rasa was-was dan rasa yang berlebihan ya Ustaz. Takut mati yang berlebihan. Soalnya saya itu kalau sudah takut itu sampai gemeteran lemes gitu Ustaz. Apa ini saya ini ada gangguan dari sini Ustaz, atau ini adalah bisikan hati saya sendiri Ustaz? Bagaimana Ustaz untuk menghilangkan rasa takut saya ini Ustaz? Karena saya ini sangat terganggu sekali Pak dengan rasa takut saya ini Ustaz. Mohon pencerahan guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, terima kasih sudah bergabung. Tadi Pak Sodikun masih ada yang belum terjawab tadi ya? Iya. Mungkin bisa digabung juga dengan apa yang ditanyakan Bu Maryam ya tentang Al-Fatihah dan trikul ini, apakah bisa juga dibacakan, dikirimkan orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Yang pertama tadi Pak, kita kembali ya tentang pertanyaan Pak Sodikun yang kedua itu. Kenapa ya Ustadz ya? Kok harus baca ta'awudz ketika membaca Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu kalamullah? Sedangkan ta'awudz itu berlindung daripada setan. Kan sudah membaca Al-Quran itu sudah bagian daripada perlindungan. Seperti misalnya kalau Al-Quran yang dibaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Masa masih baca Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa begitu Pak Ustaz? Begini Pak Sodikun, bahwa pertama, itu bukan harus membacanya. Memang Al-Qur'annya perintah, tetapi para ulama sepakat itu bukan sebuah kewajiban. Itu adalah anjuran sangat yang harus bisa dipenuhi sebagai bentuk adab kita terhadap Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terajam.
Nah, saudaraku, Pak Sodikun, mitra muslim, hafidhakumullah, dari ayat ini sunnah dianjurkan. Nah, pertanyaannya, gimana, apa hubungannya antara anjuran ini, padahal satu sisi ayat itu sendiri atau ayat yang kita baca adalah perlindungan, ayat-ayat yang berbicara tentang kalamullah. Jadi ini adab gitu kan ya. Bukankah, kata Imam An-Nawawi rahimahumullah, bukankah ketika kita baca Al-Quran kita disuruh sikat gigi dulu gitu. Itu adab kan, disuruh sikat gigi dulu supaya apa, mulut kita itu bersih gitu. Nah, ada mulut kita yang kotor secara batin. Kalau sikat gigi atau siwak itu membersihkan secara zahir rongga mulut kita. Ada rongga mulut kita yang bisa jadi kotor. Apa itu? Meso-meso, ya kan? Berkata kotor, berkata yang tidak baik, dan itu bisa merusak hati. Sedangkan ketika kita berhadapan dan membaca Al-Quran itu kan seolah ya Allah lagi berbicara kepada kita. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, jadi kalau kita ingin dialog sama Allah, maka sholatlah, falyusolli. Dan kalau kita ingin Allah yang ngobrol sama kita, kalau kita ingin kita yang ngobrol sama Allah, maka lewat sholat. Karena dengan sholat itu kita ngobrol sama Allah Rabbul Alamin. Kalau kita baca Quran, itu seolah Allah berbicara kepada kita atau Allah ngobrol sama kita. Dan kalau Allah yang Maha Agung itu ngobrol sama kita, maka ya kita harus bersih. Jiwa kita juga harus bersih gitu kan. Sebagaimana kita sholat kan. Ya, sholat kita bersih kan, berwudu dan sebagainya. Itu kita menghadap kepada Allah itu bersih. Karena ketika kita baca Al-Quran, seolah-olah kita lagi berdialog sama Allah atau lagi diskusi sama Allah Rabbul Alamin tentang banyak hal di dalam Al-Quran itu. Jadi karena itu kita harus bisa membersihkan hati kita, membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran itu. Nah, diantaranya adalah ta'awud. Makanya kenapa Pak Sodikun, kenapa kita baca Al-Quran kok menguap berkali-kali? Coba lihat YouTube berjam-jam, gak ada nguapnya sama sekali. Tapi baca Al-Quran, baru selembar aja udah nguap. Nah ini saya tanya di situ. Saya tanya di situ. Ya? Hah? Kenapa Pak? Baru satu lembar udah ngantuk nih. Udah ngantuk ya. Bahkan bukan satu lembar, beberapa ayat aja sudah. Padahal kalau besar ya. Iya, godanya besar. Padahal kalau kita ini Mas lihat YouTube itu ya. Aduh, bisa berjam-jam tuh sampai pantat tuh puanas, sampai yang namanya handphone itu puanas itu kan ya. Itu kita bergeming gitu, bertahan gitu kan. Ya gak angop, ya kayak apa itu, gak ngantuk itu kan. Tapi coba baca Quran, Masya Allah. Ya ini pentingnya ta'awud ya. Begitu kurang lebih kata para ulama, ini yang pernah saya baca ya. Kenapa pertanyaan Pak Sodikun ini juga pernah dibahas di kajian-kajian para ulama itu kan. Terus pertanyaan yang ketiga, kul ya ayyuhal kafirun, ya sebenarnya nggak ada hubungannya, tetapi kan Al-Quran itu kan pasti ada hubungannya. Kul itu ya, itu banyak di Al-Quran ya. Kul itu banyak di Al-Quran. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada kata-kata kul juga. Kul ya ibadi itu kan. Jadi kul itu banyak ya. Kul hadihi sabili itu kan ya. Itu banyak di Al-Quran itu, dan ada kalau nggak salah kata-kata kul itu sampai berapa kali itu ada ulama yang membahas tafsir tentang kul itu kan ya. Itu kul itu diulang-ulang, nggak ada hubungannya kalau secara langsung ya dengan trikul itu Pak Sodikun. Tadi sudah dijawab oleh Pak Nasir, dari aspek susunan Al-Quran pun itu begitu jauh begitu kan, begitu jauh. Oke, saya akan lanjut pada jawab pertanyaan yang kedua Bu Maryam ya. Membaca trikul terus dikirim kepada almarhum itu kan. Sama Al-Fatihah itu kan ya. Ya ini khilaf ya, di kalangan para ulama terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Yang menarik ya, jenengan Bu Maryam kan yang paling populer ada sebuah buku terjemahan itu dari sebuah kitab namanya Fiqhus Sunnah itu kan ya. Karya Dr. Said Sabiq itu kan terkenal ya Mas Nasir ya, buku itu kan terkenal ya, menjadi pegangan banyak orang itu Fiqhus Sunnah itu kan. Dan orang-orang Nahdiyin tidak terlalu kuat megang Fiqhus Sunnah ini, karena memang Fiqhus Sunnah ini
mengungkapkan semuanya. Nah, di Fiqhus Sunnah itu pernah saya baca ada sebuah judul topik ketika membahas masalah jenazah. Masalah jenazah. Judul topik yaitu apakah al-a'mal, amalan orang-orang yang hidup itu bisa nyampe kepada amalan orang yang mati. Nah, itu dijelentrehkan sama Dr. Syed Sabiq di Fiqhus Sunnah itu. Jelentrehkan tentang perbedaan pendapat. Dari mulai misalnya puasanya orang yang hidup kepada orang yang mati nyampe apa enggak, hajinya orang yang hidup kepada yang mati. Menurut Dr. Syed Sabiq itu, jumhur ulama itu membolehkan 3 hal ini, yaitu puasa, sholat, kemudian adalah yang ketiga tadi sodakoh ya. Jadi haji, puasa, sholat, sodakoh itu nyampe semua. Nah, yang berbeda itu justru adalah bacaan Al-Quran, apakah nyampe. Ya, yang menarik itu, mitra muslim, yang menarik itu, dulu di kalangan madhab Syafi'i ini di kitab itu disebutkan, justru tidak nyampe. Di Imam Syafi'i sendiri menyatakan tidak nyampe. Tapi jumhur termasuk Imam Ahmad bin Hambali yang menjadi ideologi madhab di Saudi Arabia, itu justru menyatakan nyampe, itu kan, justru menyatakan nyampe. Artinya ini khilaf di kalangan para ulama sendiri ya. Monggo kalau sampean meyakini pendapat yang menyatakan nyampe, tidak apa-apa, kirim Al-Fatihah kepada almarhum, itu insya Allah nyampe. Insya Allah nyampe. Kalau kita ikut pendapat yang menyatakan nyampe, itu jumhur itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi mitra muslim hafizahumullah, rasa takut yang berlebihan. Terus kemudian tadi saya gabung dengan pertanyaan Bunda Aan ya. Kemudian kok yang salah membaca, salahnya di mana yang membaca gitu kan ya. Pertama, keyakinan itu penting. Ketika kita mengamalkan sesuatu yang itu merupakan perintah syariat, itu harus dengan keyakinan. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, dengan keyakinan bahwa Allah akan mewujudkan, dengan keyakinan bahwa Allah akan benar-benar melindungi. Itu penting, itu pertama, itu Bunda Aan dan yang lainnya. Yang kedua, yang namanya keyakinan itu tumbuh dan berkembang dari pemahaman. Karena itulah pentingnya kita memahami. Maaf. Pentingnya kita memahami dan mengkaji tentang apa yang kita amalkan. Nah, kalau kita ingin mengamalkan An-Nas, Al-Falaq, maka sebagaimana kajian saya sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami Al-Falaq, memahami An-Nas, karena yakin itu muncul kalau kita paham, biasanya begitu. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya berharap mudah-mudahan setelah kita paham banget surat Al-Falaq kemarin ya, kalau kepingin lagi memahaminya, artikelnya ada, kemudian Suara Muslim juga dengan YouTube-nya ada, bisa diulang-ulang, dipelajarin. Dan ini An-Nas ini kalau kita sudah paham itu kan, lengkap lah insya Allah Al-Falaq An-Nas. Itu akan bisa melahirkan sebuah keyakinan. Dan itu kalau yakin baca, ya mohon maaf ya mitra muslim, jangankan apa yang dibaca itu benar, yang dibaca itu salah pun, kalau yakin, itu Masya Allah, itu tokcer tuh Pak. Ada cerita sebagai penutup ya Mas, nanti kita lanjut. Saya punya guru di daerah Bondowoso. Bondowoso itu kan mayoritas Madura ya, Madura daratan. Kalau istilah saya Madura daratan, Bondowoso, Jember, Lumajang itu Madura daratan. Kalau saya kan Syam ya, Syampang itu Madura kepulauan ya. Jadi memang punya pulau gitu, punya pulau. Jadi kalau yang di Jember, yang Tapal Kuda itu, kalau saya tanya, ada yang banyak yang nggak punya pulau, maksudnya nggak punya Maduranya, tapi dia benar-benar orang Madura itu. Nah, kiai saya ini namanya almarhum Kiai Muiz, itu pernah bercerita kepada saya. Ini benar, ya, beliau cerita kepada saya bahwa beliau punya santri, yang santri ini diangkat menjadi kepala pasar ya, di daerah Bondowoso itu kan. Ada pasar itu ya, entah pasar apa itu. Nah, kiai ini biasa orang Madura itu kalau mendapatkan nikmat itu yang dipikir tuh gurunya.
Kalau ada istilah anyabis, nyabis itu sowan sama guru, sama kiai, sambil membawa sesuatu. Nah, minta apa? Minta doa kepada kiai supaya apa? Menghadapi situasi di pasar yang mungkin banyak preman dan lain sebagainya itu bisa bertahan. Minta doa untuk bisa duel. Duel itu bahasa Maduranya itu akeket, Mas. Akeket. Nyampe di kiai, ternyata sang kiai nggak ada. Tapi di dampak meja kecil sang kiai itu ada selembar kertas. Di situ tertulis doa pakai huruf Arab pego. Huruf Arab pego. Doa akeket. Dia kaget, ya Allah, kiai saya ini mukasyafah ini kan. Sudah ada doa, sudah ditulis doanya, padahal belum saya utarakan maksud dan tujuan saya datang. Diambil tanpa izin, doa akeket itu kan. Nah, akhirnya diambil, dia diamalkan doa ini. Allahumma laka minka, Allahumma laka wa minka itu kan. Allahumma laka wa minka, saya agak lupa itu. Akhirnya diamalkan doa itu. Dan Masya Allah selama sebulan dia menghadapi situasi di pasar Bondowoso itu, dia aman-aman saja. Bahkan ada orang yang ngancam-ngancam, dibacain doa itu keder dia mundur. Akhirnya dia datang berikutnya di bulan berikutnya untuk mengucapkan terima kasih. Ketika ketemu dan kiainya ada tuh. Terima kasih Yai, sekelangkong Yai. Sekelangkong apa? Sekelangkong itu bahasa Madura ya, terima kasih. Sekelangkong Yai telah ngasih doa keket. Lah kiai sendiri kaget. Hah? Doa keket? Emang ada doa keket gitu? Ada, Yai sendiri yang nulis itu. Mana, saya itu nggak pernah nulis doa keket, kata sang kiai. Akhirnya dikasih tahu itu doa itu kan. Tulisan itu, kertas itu disimpan rapi sama dia. Ketika dibaca sama kiai, kiainya tertawa itu. Kiai Muiz sampai ngomong, lele, jadi santri aja geblek-geblek. Ini coba baca lagi, ini bukan doa keket tapi doa akikoh itu kan ya. Jadi doa akikoh itu bahasa huruf Arab pego itu kan tulisannya sama itu kan. Itu ya, dibaca akeket gitu loh. Padahal itu doa akikoh. Akikoh. Coba kenapa bisa tokcer dia itu kan? Karena dia yakin itu. Padahal doanya salah. Doanya salah. Jadi apalagi doanya benar gitu loh kalau yakin. Mereka ayo percaya. Ibu yang tadi ada ketakutan, baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Baca aja qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yaswisu fis. Kalau kita yakin nih Saudara, insyaallah Allah akan mengijabahi. Karena Allah enggak pernah berdusta dengan apa yang telah diucapkan. Kitalah yang sering berdusta dengan apa yang kita lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut pada kajian berikutnya, masih seri 1 ini, seri 2 nanti terkait dengan Anas kayak apa. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan pekan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.